Halo sobat penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Saat mendengar nama Ratu Elizabeth, pasti yang terbayang adalah Ratu Inggris yang kini memimpin. Namun, ada Ratu Elizabeth yang lain yang juga memerintah kerajaan Inggris. Oleh sebab itu, Ratu Elizabeth sekarang memiliki gelar Ratu Elizabeth II. Sedangkan Ratu Elizabeth pertama adalah Ratu Inggris yang memimpin Inggris dan Irlandia dari 17 November 1558 sampai kematiannya pada 1603. Ia dijuluki sebagai Ratu Perawan atau terkadang Gloriana. Kenapa sang ratu mendapatkan julukan tersebut? Yuk langsung saja kita masuk ke detail ceritanya. Ratu Elizabeth merupakan keturunan terakhir dari dinasti Tudor. Ayahnya adalah Raja Henry ke-8 atau Henry Tudor yang menginginkan pewaris lelaki sampai menikahi 6 wanita karena tidak mendapatkan anak laki-laki di pernikahannya yang terdahulu. Elizabeth lahir dari pernikahan Henry ke-8 dengan istri keduanya, Anne Boleyn. Namun, Anne Boleyn dieksekusi oleh Henry ke-8 sendiri ketika Elizabeth berumur 2,5 tahun. Kabarnya, Anne Boleyn dituduh melakukan perselingkuhan dengan 5 pria, termasuk saudaranya sendiri, dan ia disingkirkan agar Raja Henry ke-8 dapat menikahi Jane Seymour. Untuk merekayasa perselingkuhan tersebut, Henry ke-8 dibantu oleh Thomas Cromwell, orang kepercayaan raja dan politisi modern yang bertentangan dengan gereja Katolik. Anne Boleyn merupakan permasyuri Inggris pertama yang dihukum mati di depan umum. Setelah itu, pernikahan Henry ke-8 dan Anne dibatalkan, dan Elizabeth dianggap anak haram. Saat ia masih bayi, ayahnya hampir memutuskan dia menikah dengan Pangeran Angoulême dari Prancis, tapi akhirnya hal itu dibatalkan. Elizabeth pada awalnya memang tidak disiapkan menjadi ratu. Terlebih ia juga memiliki kakak perempuan Mary. Ia bisa kembali ke daftar para penerus tahta karena istri terakhir Henry ke-8 atau ibu tirinya yaitu Catherine Parr beranggapan bahwa semua anak perempuan Henry ke-8 harus ikut menjadi penerus kerajaan selanjutnya. Setelah kematian Henry ke-8, Elizabeth berada di garis ketiga setelah adiknya Edward dan kakaknya Mary. Tanpa Catherine Parr, Elizabeth mungkin tidak akan pernah masuk ke dalam daftar penerus kerajaan dan naik tahta. Catherine Parr yang merupakan istri terakhir Henry ke-8 juga menjadi wali Elizabeth setelah Raja Henry ke-8 meninggal. Catherine lalu menikah dengan Thomas Seymour yang malah memperhatikan Elizabeth terlalu sering. Elizabeth saat itu baru berusia 14 tahun dan Thomas Seymour mendesak memasuki kamarnya saat ia belum siap berpakaian dan memaksanya menikah dengannya. Catherine Parr meresponnya dengan memberi jarak antara anak tirinya dan suami barunya. Tetapi ketika Catherine meninggal, maka jarak itu telah terhapus. Thomas Seymour merencanakan menikahi Elizabeth dan merebut kekuasaan dari adiknya, Raja Edward ke-6. Namun, sebelum semuanya terjadi, rencananya terbongkar dan gagal. Raja Henry ke-8 berobsesi pada penerus lelaki, sampai dia menikahi sebelumnya telah disebutkan 6 wanita. Ironisnya, satu-satunya anak lelakinya, yaitu Raja Edward ke-6, hanya bisa memerintah selama 6 tahun dan meninggal karena TBC di umur 15 tahun. Sedangkan penerus kedua, Mary, juga tidak memerintah dengan lebih baik. Akhirnya hanya tinggal Elizabeth yang sudah belajar menjadi pemimpin dari ayahnya sendiri, yang akhirnya berkuasa. Elizabeth sangat berbeda dari ayahnya yang suka berselingkuh. Ratu Elizabeth pertama dari Inggris terkenal tidak pernah menikah dan dengan gigih membela kesuciannya, melindungi reputasinya dan mempertahankan mahkotanya.
Sang ratu telah menyatakan, "Saya hanya akan memiliki satu wanita simpanan di sini," yang mengacu pada dirinya sendiri, dan tidak akan ada tuan. Namun, baik selama dan sejak masa pemerintahannya, ada pertanyaan apakah Elizabeth memiliki kekasih, terlebih dengan adanya rumor perselingkuhannya dengan Robert Dudley, Earl of Leicester. Di istananya, kamar Robert dipindahkan di sebelah kamarnya, menyebabkan skandal di seluruh Inggris dan juga Eropa. Hal ini digunakan oleh sepupu dan saingan Elizabeth, yaitu Mary, Ratu Skotlandia, yang memberitahu wanita bangsawan lain bahwa Robert telah terlihat mengunjungi kamar Elizabeth berkali-kali. Yang dimaksud di sini adalah Mary, sepupu dari Ratu Elizabeth pertama, bukan Mary saudara kandungnya. Hal ini menjadi lebih buruk ketika pada tahun 1587, seorang pria bernama Arthur Dudley mengaku sebagai anak tidak sah dari Ratu dan Robert saat mengunjungi istana Philip II di Spanyol. Arthur juga dapat menyebutkan nama seorang pelayan yang membawanya dari istana Hampton Court dan membesarkannya sebagai anaknya sebelum mengakui semuanya di ranjang kematiannya pada tahun 1583. Namun, tidak ada bukti nyata untuk membuktikan bahwa Arthur adalah anak tidak sah dari Ratu dan Robert. Rumor hubungan asmara ini semakin harum semerbak ketika istri Robert Dudley meninggal secara misterius pada tahun 1560. Aku sudah bahas tentang kematian istri dari Robert Dudley di video sebelumnya. Kalau kau penasaran dengan kisahnya, kau bisa tonton video tentang kematian tragis Amy Robsart yang linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Para bangsawan dan politisi pada saat itu menggunakan reputasi negatif Robert untuk mencegah ratu menikahinya. Sang ratu juga tidak mungkin menikah dengan Robert karena hal ini sama saja mengonfirmasi bahwa semua rumor yang beredar itu benar. Elizabeth akhirnya tetap hidup melajang dan sangat menjaga martabatnya. Dia saat itu dilihat tidak hanya oleh keluarga kerajaan, tetapi juga oleh seluruh kerajaannya dan sekitarnya. Menurut Elizabeth, 1000 mata melihat semua yang ia lakukan. Meskipun tekanan datang padanya untuk menikah dan melahirkan ahli waris, Elizabeth menolak semua lamaran dari berbagai penjuru dan dia menjelaskan bahwa Robert adalah favoritnya. Terlepas dari permasalahan yang terjadi, Robert tetap dekat dengan ratu. Robert sempat menyarankan bahwa sang ratu akan lebih baik tanpa dia. Tetapi sang ratu telah memberitahu duta besar Prancis bahwa ia tidak bisa melakukan apapun tanpa tuanku Robert karena dia seperti anjing kecilnya. Elizabeth bahkan ingin Robert menikahi Mary sepupunya, yaitu Ratu Skotlandia, dengan syarat bahwa pasangan itu tinggal bersama dengan ia di istana. Namun rencana itu tidak pernah terjadi. Pada tahun 1562, Elizabeth terkena penyakit cacar dan meminta agar Robert dijadikan pelindung kerajaan. Saat kesehatannya membaik, Robert diangkat menjadi penasihat rahasia. Persahabatan dan pertemanan dekat mereka berlanjut selama bertahun-tahun. Robert kemudian digelari Earl of Leicester pada tahun 1564 dan dihadiahi Kastil Kenilworth yang sering dikunjungi sang ratu. Pada tahun 1578, tanpa harapan untuk menikahi Elizabeth di masa depan, Robert diam-diam menikahi sepupu Elizabeth, Lettice Knollys. Elizabeth sangat marah dan tidak pernah berbicara lagi dengan sepupunya itu. Pernikahan tidak berlangsung lama, karena Robert meninggal dengan dugaan kanker perut pada tahun 1588. Hancur karena kehilangan pendamping tersayang dan terdekatnya, sang ratu akhirnya mengurung diri di kamarnya dan menolak untuk bertemu siapapun. Surat terakhir Robert kepadanya dikuburkan bersama sang ratu pada tahun 1603 saat kematiannya. Apakah Elizabeth pertama dan Robert Dudley memang sepasang kekasih?
Hal ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Tidak ada bukti kuat untuk memberikan konfirmasi mengenai hal ini. Namun, ketika Elizabeth pertama sekarat, dia dengan sungguh-sungguh bersumpah, meskipun dia sangat mencintai Robert, tidak ada yang tidak pantas yang pernah terjadi di antara mereka. Karena tidak memiliki anak, tahtanya kemudian diberikan kepada putra sepupunya, Raja James ke-6 dari Skotlandia, yang kemudian menjadi Raja James pertama dari Inggris. Hingga akhir hayatnya, Ratu Elizabeth pertama tidak pernah menikah. Alasan lain mengapa Elizabeth tidak pernah menikah sepanjang hidupnya adalah ia pernah berjanji tidak menikah di usia 8 tahun. Janji itu ia ucapkan setelah melihat kehidupan pernikahan ayahnya, yang mengakhiri pernikahan dengan sangat cepat dan menyusun pernikahan baru setelahnya. Elizabeth juga menyaksikan semua hasil kekejaman ayahnya kepada para istri-istrinya. Istri ketiga, Jane Seymour, meninggal karena melahirkan anak. Anne of Cleves diceraikan oleh ayahnya, dan Catherine Howard, tidak jauh dari nasib ibunya, dieksekusi mati oleh ayahnya sendiri. Selain itu, Elizabeth pertama juga pernah dipaksa menikah oleh suami ibu tirinya. Ratu Perawan Elizabeth pertama adalah salah satu penguasa paling sukses dan populer di Inggris. Pemerintahan yang selama 44 tahun dikenal sebagai era Elizabethan, yang menciptakan periode stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang relatif, memunculkan zaman keemasan dalam eksplorasi dan seni. Dia mendirikan Protestan di Inggris dan mengalahkan armada Spanyol pada tahun 1588. Salah satu kemenangan militer terbesar dalam sejarah Inggris. Demikian kisah sang Ratu Perawan yang sukses, Ratu Elizabeth pertama. Menurut kamu, apakah kelajangannya membuatnya tetap fokus dan memberikan andil yang besar baginya dalam memajukan kerajaannya? Seperti di masa milenial sekarang ini, tidak sedikit orang yang memutuskan pacarnya dengan alasan ingin fokus mengejar karir dan kesuksesan. Apakah kamu salah satu darinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku juga mengapresiasi sobat penyidik semua yang memberikan saran dan masukan yang positif. Mari kita sama-sama jaga jari dan perkataan kita. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel aku, yang pastinya kamu tidak akan ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Follow juga Instagram aku di @dorothy_rimba jika kau berkenan, dan kamu bisa request kasus selanjutnya yang mau aku bahas di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.